sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in takun bitilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddima kamithli mimman anta khairun walada ikhbarinit taqdimu nazran waroda. Wa in takun bitilwi min, wa in takun, dan jika engkau menjadikan, jika engkau ada, maksudnya menjadikan bitilwi min mustafhima. Wa in takun mustafhiman, asalnya begitu. Apabila engkau ada itu mustafhiman, membuat istifham bitilwi min dengan lafadz yang sesudah min, falahuma, maka bagi keduanya kun abadan muqaddima, bagi keduanya baik min maupun majrurnya kun abadan muqaddima, adalah engkau muqaddiman, mendahulukan abadan selamanya. Maksudnya dahulukanlah min dan majrurnya. Kamitsli mimman anta khairun, seperti contoh mimman anta khairun. Mimman itu ketimbang siapa? Anta bermula engkau, khairun itu lebih bagus. Mimman ketimbang siapa? Daripada siapa? Anta bermula engkau, khairun itu lebih bagus. Isim tafdil ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, isim tafdil kalau dimudhofkan kepada isim nakiroh, maka isim tafdil itu tetap selamanya dalam keadaan mufrad mudzakkar. Isim tafdil yang dia dimudhofkan kepada isim nakiroh atau tidak ada alif lamnya dan juga tidak mudhof, maka dia selamanya nakirah. Ini maksud dari bait wa in liman kulrin mudhof au jurida uzima tadhkiran wa ayyuhada. Misalnya contoh Zaidun afdolu, Az-Zaidani afdolu, tetap afdolu, Az-Zaidani afdolu. Atau dia dimudhofkan kepada isim nakirah, misalnya Az-Zaidani afdolu rijalin, misalnya Al-Hindani afdolun nisa'i, tetap dalam mufrad mudzakkar. Isim tafdil keadaan pertama ketika dia dimudhofkan kepada isim nakirah atau dia mujarrad. Maksudnya mujarrad di sini tidak ada alif lamnya dan juga tidak dimudhofkan, jadi berdiri sendiri. Maka harus dalam keadaan mufrad mudzakkar. Yang kedua, isim tafdil apabila dia ada alif lamnya. Watilwu al tibkun, isim tafdil kalau ada alif lamnya maka harus sesuai dengan lafal sebelumnya. Misalnya Zaidun al-afdolu,
Az-Zaidani al-afdolani, Az-Zaiduna al-afdoluna, Hindun al-fudla, Al-Hindani al-fudlayani, Al-Hindatu al-fudlayatu, atau al-fudol. Al-fudol jamaknya, jamak isim tafdil al-fudol. Itu isim tafdil yang ada alif lamnya harus mutobakoh. Mutobakoh ini sesuai mufrad mudzakarnya. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, isim tafdil yang dimudofkan kepada isim ma'rifat. Kalau tadi dimudofkan kepada isim nakirah atau mujarrad, maka tetap mufrad mudzakkar, tetap afdalu, nggak boleh jadi fudla, tetap ahsanu, nggak boleh jadi husna. Nah, kalau ini isim tafdil dimudofkan kepada isim nakirah, isim ma'rifat. Isim tafdil yang dimudofkan kepada isim ma'rifat, kalau dia memang punya makna tafdil, artinya dia ingin mengunggulkan lafadz sebelumnya, ingin mengunggulkan mufaddal, maka dia bisa dua bacaan. Bisa mutobakoh sesuai mufrad mudzakarnya, bisa dia mengikuti isim tafdil yang dimudofkan kepada isim nakirah, artinya tidak mutobakoh, tetap dalam keadaan mufrad mudzakar. Contoh misalnya keadaan yang ketiga ini, ada isim tafdil afdolu, dah paling gampang isim tafdilnya afdolu, dimudofkan kepada isim ma'rifat. Afdolur rijali, ada alnya, ar-rijal, afdolur rijali. Kalau kita baca Zaidun afdolur rijali, Az-Zaidani afdolur rijali, Az-Zaiduna afdolur rijali, boleh. Ini wajah pertama. Boleh juga kita ucapkan Zaidun afdolur rijali, Az-Zaidani afdola ar-rijali. Asalnya afdolani ar-rijali, mudofkan kemudian hilang nunnya. Az-Zaiduna afdolu ar-rijal. Boleh dua macam bacaan. Hindun, boleh kita Hindun afdolun nisa'i, boleh. Al-Hindani afdolun nisa'i, Al-Hindatu afdolun nisa'i, boleh. Dimudofkan kepada an-nisa, pada isim ma'rifat. Atau boleh juga kita mutobakoh sesuai, karena Hindun itu mufrad muannas, jadinya bagaimana? Hindun fudlan nisa'i. Hindun adalah paling utamanya perempuan. Dua orang Hindun, al-Hindani fudlaya an-nisa. Hindun, tiga orang Hindun, al-Hindatu fudlayatun nisa, boleh mutobakoh. Ini kalau dia punya makna tafdil atau punya makna mengunggulkan, maka bisa dua macam bacaan. Boleh kita tetap pakai afdolu mufrad mudzakkar terus, boleh kita mutobakoh, bisa berubah jadi afdola, bisa afdolu, bisa fudla, bisa fudlaya, boleh dua macam bacaan. Kalau dia memang punya makna tafdil, punya makna mengunggulkan. Nah, kalau tidak punya makna mengunggulkan, yang bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat, isim tafdil tidak punya makna tafdil. Di Al-Quran ada ahwanu tapi bermakna hayyin. Ahwanu bermakna hayyin, wa huwa ahwanu alaih. Wa huwa ahwanu alaih itu artinya hayyinun, mudah untuk Allah. Ini punya makna hayyinun, bukan punya makna lebih mudah, bukan. Wallahu a'lamu. Wallahu a'lamu itu punya makna Allah tahu, gitu saja, bukan punya makna lebih tahu. Maka yang seperti ini tetap dalam keadaan mufrad mudzakkar. Ya, yang seperti ini maka tetap dalam keadaan mufrad mudzakkar. Wa mali ma'rifah hadza idza menawaita manamin wa illam tanwi fahuwa tibgu, maaf, wa illam tanwi fahuwa tibgu ma bihi kurin. Kalau seperti ini, kalau dia tidak punya makna tafdil, maka tibgu ma bihi kurin mutabaqah. Contoh, kalau Al-Quran kan udah nggak bisa diubah, misalnya wa huwa ahwanu alaih, ahwanu punya makna hayyin. Ada lafaz afdol, tapi punya makna utama gitu aja, bukan lebih utama, maka dia harus mutabaqah. Afdol tapi punya makna fadil, punya makna utama. Ada ahsan tapi punya makna hasan, maknanya baik bukan lebih baik, maka harus mutabaqah. Zaidun misalnya, Zaidun ahsanu, maksudnya Zaidun hasan, Zaidun itu cakep. Nah, maka harus mutabaqah, Zaidun ahsanu. Az-Zaidani
ahsanani jadinya. Az-zaiduna ahsanuna. Loh kok begitu? Karena itu isim tafdil tidak punya makna tafdil, tidak punya makna mengunggulkan. Wa illam tanwi ma bihi kurin. Kalau tidak meniatkan makna tafdil maka dia harus mutabakoh dengan lafaz sebelumnya. Nah, yang akan kita baca ini isim tafdil selamanya tidak bisa mendahului. Isim tafdil selamanya tidak bisa didahului oleh min dan mufaddal alaihnya. Kalau kita buat contoh, Zaidun afdolu min amrin. Zaidun namanya mufaddal. Zaidun itu yang diunggulkan. Min namanya huruf jar yang punya huruf jar yang untuk mengunggulkan. Nah, amrin namanya mufaddal alaih. Min ini pasti setelahnya min namanya mufaddal alaih. Yaitu orang yang diunggulkan, orang yang dikalahkan. Zaidun afdolu min amrin. Zaid itu lebih utama min amrin daripada Umar. Zaidun mufaddal yang diunggulkan. Kemudian min huruf jar. Amrin ini mufaddal alaih, yaitu yang dikalahin keunggulannya. Dalam susunan isim tafdil antara mufaddal, min, antara mufaddal, isim tafdil, kemudian min dengan majrurnya, dengan mufaddal alaihnya, selamanya harus seperti itu, tidak boleh didahulukan. Nggak boleh kita ucapkan Zaidun afdolu min amrin, kita balik Zaidun min amrin afdolu, nggak boleh. Jadi selamanya harus tetap susunannya mufaddal, isim tafdil, kemudian mufaddal, isim tafdil, kemudian min dan mufaddal alaihnya. Selamanya seperti itu. Kecuali dalam bentuk-bentuk khusus atau dalam kata-kata yang memang wajib di depan, ya, dengan kata-kata yang wajib di depan. Contoh seperti ini misalnya. Ini Zaidun afdolu min amrin. Zaid ini namanya mufaddal, yang diunggulkan atau yang diutamakan Zaid. Afdal namanya isim tafdil atau afal tafdil. Min huruf jar. Nah, yang setelah huruf jar ini namanya mufaddal alaih. Mufaddal alaih. Selamanya susunannya harus seperti ini. Tidak boleh mufaddal alaih mendahului isim tafdilnya. Nggak boleh kita ucapkan Zaidun min amrin afdalu. Kenapa demikian? Karena isim tafdil dengan jar majrur setelahnya ini kedudukannya seperti mudhof dengan mudhof ilaih. Sekarang kita pahami mana Zaidun afdalu min amrin. Ini kan sama aja diucapkan Zaid, kalau diartikan Zaid lebih utama daripada Umar. Kita lagi bandingin Zaid sama Umar. Berarti kalau begitu yang paling utama di antara keduanya siapa tuh? Zaid. Berarti ini sama aja diucapkan Zaidun afdoluhuma. Zaidun adalah yang paling utama dari keduanya. Dari siapa dengan siapa? Dari Zaid dengan Amar. Zaidun afdoluhuma. Jar majrur pada mufaddal alaih ini seperti mudhof ilaih. Seolah-olah kita ucapkan Zaidun afdoluhuma. Zaidun afdoluhuma. Lagi misalnya, kalau kita ucapkan Hindun, diucapkan afdolu minan nisa'i. Hindun lebih utama dibanding perempuan-perempuan banyak. Ini kan sama aja kita ucapkan Zaidun afdolun nisa. Mudhof, mudhof ilaih. Jar majrur dan mufaddal alaih ini kedudukannya seperti mudhof ilaih. Dan selamanya mudhof ilaih tidak bisa mendahului mudhof. Demikian juga selamanya mufaddal alaih tidak bisa mendahului isim tafdilnya. Kalau kita bikin mudhof ilaih misalnya gulamu rajulin, pembantunya seorang laki-laki, nggak boleh kita balik rajuli gulamin, malah rusak maknanya. Nah, demikian juga mufaddal alaih, huruf jar dan mufaddal alaih ini selamanya tidak boleh mendahului isim tafdilnya.
Nah, masuk ke pembahasan ini. Wa in takun bitilwi min mustabima falahuma kun abadan muqaddima. Kecuali dalam keadaan minnya ini mengejarkan atau mengkhafatkan isim istifham. Isim istifham itu adalah isim yang wajib atau lafadz yang jadi istifham adalah lafadz yang wajib ada di depan. Isim istifham wajib di depan. Contoh misalnya, kalau saya nanya dalam bahasa Indonesia, boleh saya nanya siapa namamu? Boleh. Saya balik, namamu siapa, boleh nggak? Boleh. Dalam bahasa Arab nggak boleh. Siapanya harus di depan atau ma-nya harus depan. Mas muka, isim istifham harus depan. Mas muka, nggak boleh. Ismuka ma, nggak boleh. Namamu apa? Nggak boleh. Alamatmu di mana? Ma'un wanuk. Alamatmu di mana? Kalau di Indonesia boleh. Alamatmu di mana? Di mana di belakang? Atau di mana alamatmu? Boleh. Tapi dalam bahasa Arab nggak boleh diucapkan unwanu, unwanuka, ma, nggak boleh. Isim istifham selamanya ada di depan. Begitu juga man. Man ini isim istifham dan selamanya di depan. Jika ada isim tafdil, kemudian minnya ini mengejarkan, mengkhafatkan mufaddal alaih yang berupa isim istifham, maka selamanya harus kita dahulukan min dan mufaddal alaihnya itu. Contoh seperti yang ada dalam bait itu, kamitsli mimman anta khairun walada. Man ini kan isim istifham, siapa artinya? Ya, maksudnya kamu lebih baik dari siapa? Kalau di Indonesia boleh dibalik, kamu lebih baik dari siapa emang? Kamu merasa lebih baik, kamu lebih baik dari siapa? Di Indonesia boleh kamu lebih baik dari siapa, tapi di Arab nggak boleh. Harus dari siapanya, harus di depan. Karena istifham selamanya harus ada di depan. Jadi nggak boleh diucapkan dalam bahasa Arab, nggak boleh diucapkan anta khairun mimman, nggak boleh. Padahal kalau kita lihat susunan ini, kita lihat susunan awal, min dan majrurnya yaitu mufaddal alaih ini selalu jatuh setelah isim tafdil, nggak boleh ada di depan. Tapi kalau minnya ini mengejarkan isim istifham, maka malah justru wajib di depan. Nggak boleh kita ucapkan anta khairun mimman, kamu lebih baik dari siapa, tapi harus diucapkan mimman anta khairun gitu. Mimman anta khairun. Itu apabila minnya mengejarkan isim istifham atau minnya mengejarkan lafadz yang dimudhofkan kepada isim istifham. Mimman anta khairun, daripada siapa engkau lebih baik? Maksudnya engkau lebih baik dari siapa emang? Maksudnya begitu. Harus di mimman. Atau mengejarkan lafadz yang mudhof kepada isim istifham. Min gulami ayyihim anta khairun, dari pembantunya bos-bos yang mana gitu. Min gulami ayyihim, dari pembantunya bos yang mana engkau lebih baik. Min gulami ayyihim anta khairun. Karena minnya ini mengkhafatkan atau mengejarkan isim istifham itu wajib di depan, maka min dan majrurnya wajib ditaruh di depan juga. Ini maksud dari wa in takun bitilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddimah kamitsli mimman anta khairun, sampai di situ. Kamitsli mimman anta khairun. Jadi muradnya di situ apabila ada isim tafdil min mufaddal alaihnya mengejarkan isim istifham. Apabila ada isim tafdil min mufaddal alaihnya mengejarkan isim istifham, maka min dan majrurnya
wajib ditaruh di depan atau wajib didahulukan juga boleh. Wajib didahulukan, mengakhirkan isim tabdil. Apabila ada isim tabdil, minnya mengejarkan isim istifham, maka min dan majrurnya wajib ditaruh di depan, wajib didahulukan, mengakhirkan isim tabdil. Apabila ada isim tabdil apabila ada isim tabdil, minnya mengejarkan istifham, maka min dan majrurnya wajib didahulukan, mengakhirkan isim tabdil. Wajib kita ucapkan anta, wajib kita ucapkan mimman anta khairun, nggak boleh anta khairun mimman, gitu maksudnya. Walada ikhbarini takdimur nazron waroda. Walada ikhbarini takdimur nazron. Walada ikhbarin, dan dalam kalam khobar at-taqdimu nazron waroda. At-taqdimu bermula mendahulukan min, nazron halnya langka, waroda itu juga sampai atau itu juga terjadi. Kalam itu kan ada kalam khobar, ada kalam tolab. Kalam khobar itu berita, seperti Zaidun afdolu min amrin, berita itu Zaid lebih utama dibanding Amar. Atau contoh qoma Zaidun, itu kalam khobar. Zaidun afdolur rijali, kalam khobar. Nah, ada kalam tolab, kadang-kadang disebut dengan insya. Ini untuk mencari atau menuntut. Nah, tolab ini ada perintah, ada istifham. Bedanya kalau istifham menuntut jawab, kalau tolab menuntut dilakukannya pekerjaan. Jadi kalau kalam tolab baik itu kalam tolab, baik kalam insya, baik itu tolab maupun istifham, nggak menuntut kebenaran. Kalau berita kan bisa benar bisa salah. Zaidun afdhalu min amrin, Zaid lebih utama dibanding Amar. Ini bisa benar bisa salah. Tapi kalau dalam kalam insya, tolab maupun istifham, nggak ada nilai benar salah. Orang kita lagi nyari kok. Kita lagi nyari misalnya, kita lagi nyari lebih baik mana atau lebih utama mana Zaid dengan Umar, Zaid dengan Amar. Nah, ini kita lagi mencari, maka tidak ada nilai kebenarannya. Itu bedanya kalam insya dengan kalam khobar. Nah, dalam kalam insya, terutama dalam kalam insya yang memang bentuknya istifham, itu memang wajib mendahulukan min yang mengejarkan istifham. Wajib mendahulukan mimman anta khairun walada. Dari siapa misalnya? Dari siapa si Zaid itu lebih utama? Mimman Zaidun afdolu. Mimman Zaidun khairun. Khairun itu asluhu akhyaru. Sama syarrun itu asalnya juga asluhu juga asyarru asalnya. Syarrun khairun punya mana tabdil. Mimman Hindun afdolu. Dari siapa Hindun itu lebih utama? Wajib mendahulukan kalau dalam kalam istifham. Tapi kalau dalam kalam khobar, maka tidak boleh mendahulukan. Tidak boleh mendahulukan min dengan jarnya. Nggak boleh kita ucapkan tadi Zaidun min amrin afdolu, nggak boleh. Ana minka aktsaru malan, nggak boleh. Ana minka ajmalu, nggak boleh. Saya lebih ganteng daripada kamu, nggak boleh. Ya harus ana ajmalu minka. Nggak boleh diucapkan ana minka ajmalu. Nggak boleh mendahulukan jar dan mengakhirkan isim tafdhil, nggak boleh kalau dalam kalam khobar. Meskipun demikian tetap terjadi, dan sedikit ini pun ya sifatnya simai, nggak boleh kita tiru, dan biasanya hanya ada pada syair. Di sini faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwadat
janan nahli bal ma zawwadat minhu atyabu. Faqalat lana ahlan wa sahlan, maka dia si perempuan itu berkata kepada kami, selamat datang. Wa zawwadat janan nahli, dan dia menambahkan juga hidangan madu, madu yang dihidangkan. Bal ma zawwadat minhu atyabu, tetapi apa yang dia hidangkan daripada dia itu sendiri atau daripada sambutan itu, daripada ahlan wa sahlan itu atyabu, lebih baik. Mahalu syahidnya ma zawwadat minhu atyabu. Asalnya ma zawwadat atyabu minhu, harusnya begitu. Ma zawwadat atyabu minhu. Ini dalam syair, daruratnya syair. Ma zawwadat atyabu minhu. Apa yang dihidangkan oleh perempuan itu atyabu, lebih baik minhu, daripada sambutan ahlan wa sahlan. Asalnya mazawadat atyabu minhu. Ini terjadi tapi nazron, langka nazron, sedikit sekali, dan sifatnya simai, nggak boleh kita kiasi kemudian kita bikin sendiri, nggak boleh. Dan daruratnya syair. Soalnya kalau kita baca mazawadat atyabu minhu, malah wazan baharnya malah nggak cocok, nggak enak didengarnya. Faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwadat janan nahli bal ma zawwadat atyabu minhu. Nggak cocok. Faulun mafailu, kan harusnya begitu. Mafailu bal ma zawwadat minhu atyabu. Jadi cocok dengan baharnya, dengan bahar syairnya. Kalau dibalik ma zawwadat atyabu minhu, malah nggak enak didengarnya. Wala aiba fiha ghairu anna sari'aha qatufun wa alla syai'a minhunna aksalu. Wala aiba fiha ghairu anna sari'aha, dan tidak ada celah cacat pada diri perempuan itu kecuali ketergesaannya, bahwa ketergesaannya adalah membuat rasa cepat. Ketergesaannya adalah membuat sesuatu yang cepat. Wa an laisya minhunna aksalu. Wa an, dan bahwa sesungguhnya la syai'a minhunna aksalu. Ini mahalu syahidnya. La syai'a aksalu minhunna. Tidak ada sesuatu aksalu yang itu lebih males minhunna, ketimbang mereka perempuan-perempuan itu. Ini penyair lagi ngenyek orang perempuan ini. Wa an la syai'a minhunna aksalu. Minhunna, perempuan-perempuan. Ini harusnya la syai'a aksalu minhunna. Dalam kalam khobar, orang bukan istifham, kau mendahulukan min dan majrurnya. Nah, ini sangat sedikit, hanya ada dalam darurat syair. Wa an la syai'a minhunna aksalu. Ada banyak di contoh-contoh syairnya itu. Idza sayyarat asma'u yawman du'inatan fa asma'u min tilka dhu'inati amlahu. Idza sayyarat asma'u, ketika Asma berjalan. Asma nama orang, nama perempuan nih. Ketika si Asma berjalan yauman, pada suatu hari, dhu'inatan, dengan menggunakan tandu. Fa asma'u min tilka dhu'inati amlahu. Maka Asma daripada tandu itu, Asma lebih manis, amlahu. Asalnya fa asma'u amlahu min tilka dhainati. Enggak boleh minnya itu mendahului isim tafdil, harusnya enggak boleh. Tapi karena ini darurat syair, boleh. Fa asma'u min tilka dhainati amlahu. Dhaina itu semacam tandu mewah gitu. Semewah apapun, tetap saja Asma yang lebih manis dibanding tandunya. Maksudnya gitu. Bisa aja kalau penyairnya. Jadi murad dari walada ikhbar ini takdimu nazran waroda. Mulai dari walada ikhbar ini takdimu nazran waroda. Apabila ada isim tafdil
terjadi pada kalam khobar. Apabila ada isim tabdil terjadi pada kalam khobar, yakni bukan istifham, maka tidak boleh mendahulukan min mufaddal alaih, mengakhirkan isim tabdilnya. Maka tidak boleh mendahulukan min mufaddal alaih, mengakhirkan isim tabdilnya. Maka tidak boleh mendahulukan min mufaddal alaih, mengakhirkan isim tabdilnya, kecuali dalam keadaan dalam darurat syair yang langka. Wa rafuhu dhahira nazrun wa mata aqaba fi'lan fakathiran thabata kalantara fin nasi min rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi. Wa rafuhu, dan bermula merofakkannya isim tabdil adh-dhahira akan isim dhahir, nazrun itu langka. Ya, sampai situ dulu. Merofakkannya isim tabdil, merofakkan isim zahir, itu halnya langka. Zaidun ahsanu min amrin. Zaidun bermula Zaid itu ahsanu, lebih bagus, min amrin ketimbang amar. Ahsanu itu merofakkan dhamir mustatir. Zaid lebih bagus. Yang lebih bagus siapa berarti? Zaid. Jadi kalau itu fiil boleh kita artikan Zaid ahsanu, lebih bagus siapa Zaid. Jadi yang lebih bagus ya Zaid. Ahsanu itu yang merupakan, ya dia merupakan apa? Merupakan domir yang kembali kepada Zaid pasti. Isim tabdil harus merupakan domir. Tidak bisa isim tabdil merupakan isim zohir. Ini yang dibahas dalam bait warafuhu dhahiron nazrun. Bagaimana ada isim tabdil merupakan isim zohir? Jarang sekali. Isim tabdil merupakan isim zohir. Contoh, kalau contoh ini Zaidun afdolu min amrin, misalnya. Saya pengen bilang Zaid lebih utama dibanding Amar, bapaknya maksudnya. Yang lebih utama bukan Zaidnya, bapaknya. Nah, itu saya buat Zaidun afdolu abuhu min amrin. Gimana seperti itu? Ya boleh, cuma langka. Ya boleh, tapi jarang sekali terjadi. Zaidun afdolu abuhu min amrin. Zaid itu afdolu lebih utama. Siapa abuhu? Bapaknya Zaid maksudnya. Jangan kegeeran Zaidnya. Bapaknya Zaid yang lebih utama min amrin ketimbang Amar. Hindun ajmalu min Zainab. Hindun ajmalu min Zainab. Hindun itu lebih cantik dibanding Zainab. Nah, harusnya berlakunya memang ajmalu ini merupakan domir yang kembali kepada Hindun. Hindun lebih cantik ketimbang Zainab. Tapi saya mengungkapkan Hindun lebih cantik ibunya dibanding Zainab. Hindun ajmalu ummuha min Zainab. Seperti itu bagaimana? Boleh, cuma langka. Kebanyakan isim tabdil itu pasti merupakan domir mustatir yang kembali kepada mufaddolnya. Mufaddol itu yang diunggulkan lafaz sebelumnya. Kalau lafaz yang sesudah min namanya mufaddol alaih, yang dikalahkan. Jadi warafuhu zahira nazrun, itu arti itu muradnya apabila ada isim tabdil merofakkan isim zahir. Apabila ada isim tabdil merofakkan isim zahir, maka hukumnya langka.
Tapi boleh nggak? Boleh, kiasi. Seperti itu, seperti yang di ini bahasa fil lugatin dhaifatin fil lugatin dhaifatin naqalahu Sibawai. Ini satu lugat atau bahasa yang memang Imam Sibawai pernah menukilnya. Imam Sibawai pernah mengatakan bahwa memang ada yang seperti itu boleh. Zaidun ahsanu abuhu min amrin itu ada juga. Boleh kita kiaskan itu boleh. Tapi langka sekali memang. Nah, yang banyak yang ini. Yang banyak isim tabdil merupakan isim zahir jika keadaannya seperti ini. Wa mata aqaba fi'lan fakatsiran sabata. Wa mata aqaba, dan apabila. Kapan di sini maksudnya apabila. Wa mata aqaba, dan kapan menggantikan isim tabdil, bisa menggantikan isim tabdil fi'lan akan fi'il, fakatsiran sabata. Fakatsiran maka halnya banyak, sabata tetap. Sabata tetap apa? Isim tabdil. Apa? Raf'uhu. Sabata tetap apa? Raf'uhu dhahir. Kalantaro finnasi min rafiqi. Seperti contoh lantaro finnasi min rafiqi. Lantaro, engkau tidak akan bisa melihat. Engkau tidak akan melihat finnasi, pada manusia, min rafiqin, satu teman pun. Rafiq. Min rafiqin, satu teman pun. Aula, yang lebih utama. Bihi, dengan rafiq, yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Al-fadlu, kemuliaannya, minas siddiqi, ketimbang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Isim tabdil umumnya merofakkan, kebanyakan merupakan domir. Kalau dia merupakan isim zahir, langka sekali. Tapi yang berlaku banyak apabila isim tabdil merupakan isim zahir, keadaannya dia terletak setelah nafi atau syibih nafi. Satu syaratnya. Yang kedua, dia layak menggantikan fiil. Dia layak menggantikan fiil. Yang ketiga, yang dirofakkan atau makmulnya adalah makmul ajnabi. Makmul yang tidak ada kaitannya. Makmul yang tidak ada kaitannya dengan lafadz sebelumnya. Ini namanya makmul ajnabi. Contoh yang ada di situ, contoh yang ada di bait. Lantaro finnasi min rafiqi. Syaratnya dia ada nafi sebelumnya. Lantaro, ada lan. Engkau tidak akan melihat seorang teman pun di mana-mana. Aula, engkau tidak akan melihat seorang teman pun. Aula bihil fadlu, yang lebih utama keistimewaannya, minas siddiqi, daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana Sayyidina Abu Bakar selalu menyertai Nabi. Al-fadlu ini dirofakan. Dirofakan oleh siapa? Dirofakan oleh aula. Dirofakan oleh aula. Aula di sini isim tabdil. Kenapa boleh? Syaratnya tadi, dia terletak setelah nafi, lan. Kemudian yang kedua, dia merupakan makmul. Al-fadlu ini makmul lain. Dia memang merupakan, bukan merupakan isim domir yang kembali kepada rafiq, tapi dia merupakan makmul lain, yaitu al-fadlu. Yang ketiga, ini aula, layak menggantikan fiil. Andai diucapkan seperti ini boleh. Lantaro finnasi min rafiqi yafdulu bihil fadlu, gitu. Yafdulu bihil fadlu atau ya'lu bihil fadlu, yang lebih unggul bihi, pada diri teman itu, apa? Al-fadlu, keistimewaan. Jadi aula di sini layak menggantikan fiil, boleh menggantikan fiil. Ini contoh lain di mana tadi? Nah, ini maksudnya iya. Ma ra'aitu rajulan. Ma ra'aitu rajulan.
ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Aku nggak pernah melihat laki-laki yang sifat di matanya itu lebih bagus dibanding di mata Zaid. Maksudnya begitu kalau bahasa Indonesia. Ma ra'aitu rajulan. Aku tidak pernah melihat laki-laki yang sifat di matanya, celak di matanya itu lebih bagus dibanding celak di mata Zaid. Jadi celak kalau udah yang pakai Zaid udah kalah semuanya dah. Ma ra'aitu rajulan. Nah, kita lihat isim tabdil di sini ahsana. Ini isim tabdil. Isim tabdil di sini tidak merupakan dhamir mustatir. Dia merupakan al-kuhlu, merupakan isim zohir. Ini boleh karena syarat-syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Dia jatuh setelah nafi atau syibih nafi. Syibih nafi itu boleh istifham. Hal ra'aita rajulan boleh. Apakah kamu pernah lihat laki-laki yang sifat di matanya lebih bagus? Jadi ini yang diunggulkan bukan laki-lakinya, tapi sifat di matanya. Dia merupakan sifat, merupakan makmul ajnabi istilahnya. Setelah nafi, jatuh setelah nafi. Kemudian yang kedua, isim tabdilnya ini merupakan makmul ajnabi, makmul yang memang asing. Dia tidak mengunggulkan ini, tidak mengunggulkan lafaz sebelumnya. Tapi yang diunggulkan adalah makmul marfu'nya, sifatnya yang diunggulkan, celaknya, bukan rojulnya. Yang ketiga, ini layak diganti fiil. Ahsan ini layak digantikan yahsunu. Ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainihil kuhlu. Layak digantikan yahsunu. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang bagus di matanya sifat. Yang sifat di matanya bagus. Itu layak digantikan yahsunu. Nah, dengan 3 syarat ini terletak setelah nafi, kemudian isim tabdilnya layak digantikan fiil, dan juga isim tabdilnya merupakan makmul ajnabi, maka ini yang seperti ini sering terjadi. Seperti sabda Rasulullah itu. Sabda Rasulullah gimana tuh yang di situ yang dikutipkan? Ma min ayyamin ahabba ilallahi fiha. Ma min ayyamin ahabba ilallahi fiha as-sawmu minhu fi ashri dzulhijjah. Minhu fi ashri dzulhijjah. Ini sabda Rasulullah. Ma min ayyamin, ini asalnya kalau ada min masuk pada isim nakirah ini untuk menyatakan taukid. Tidak ada satu hari pun maksudnya. Ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun. Tidak ada satu hari, sama seperti kita ucapkan la yauma, tidak ada satu hari pun. Ma min ayyamin ahabba ilallahi fiha saumu. Ahabba ini merupakan isim zohir setelahnya, yaitu as-saumu. Tidak ada satu hari pun yang di sisi Allah lebih dicintai puasa. Maksudnya puasanya, bukan harinya yang diunggulkan. Tidak ada satu hari pun yang puasa dalam hari tersebut lebih dicintai di sisi Allah ketimbang hari pada 10 Dzulhijjah. Maksudnya 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Betul kan tuh ya hadisnya ya? Ya. Ini sudah memenuhi syarat. Dia terletak setelah ma nafi. Kemudian syarat yang kedua, ini layak diucapkan yuhabbu, menggantikan fi'il. Ini layak kalau kita ucapkan ma min ayyamin yuhabbu ilallahi fiha, ay yuhabbu indallahi fiha. Tidak ada satu hari pun yuhabbu yang disukai
ilallahi di sisi Allah. Apa yang disukai? As-saumu, puasa. Ini layak digantikan fi'il. Yang ketiga, memang dia merofakkan isim zohir ajnabi, ma'mul ajnabi, yang sudah tidak ada hubungannya dengan ayam. Artinya tidak merupakan ayam. Dia tidak merupakan hari, tapi merupakan puasanya. Yang disukai oleh Allah di sini adalah puasanya. Pada contoh yang pertama, yang lebih unggul di sini, yang lebih bagus adalah celaknya. Sifat atau celaknya, bukan si rojulnya. Namanya ma'mul ajnabi. Nah, contoh yang ada di bait itu udah mewakili semua itu. Udah mewakili syarat-syarat. Kalan tarofin nasi min rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi. Jadi muradnya di situ, murad dari wa mata aqaba filan fakathiran tabata. Apabila ada isim tafdil, layak menggantikan tempat fiil, apabila ada isim tafdil layak menggantikan tempat fiil, juga terletak setelah nafi atau syibih nafi, maka bisa merofakkan isim zohir berlaku banyak. Apabila ada isim tafdil layak menempati tempatnya fiil, juga jatuh setelah nafi, maka bisa merofakkan isim zohir berlaku banyak. Seperti contoh lantara fin nasi min rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi. Al fadlu di situ dirofakan oleh aula. Marartu ala wadis sibai wala araka wadis sibai hina yudlimu wadiya aqalla bihi rakbun atauhu thaniyatan. Nah, di situ aqalla merofakan rakbun. Aqalla bihi rakbun atauhu thaniyatan wa akhwafa illa ma waqallahu sariya. Aqalla merofakan rakbun karena dia sudah terletak setelah nafi, ya. Wala aro itu nafinya. Dan aqalla ini layak menggantikan fi'il yaqillu. Qalla yaqillu, sedikit. An-na'tu at-tawabi' an-na'tu wallahu a'lam bissawab.